frontal. Pun petunjuk nanti. Jadi saya sampaikan ke Bapak. Setelah berjalan kurang lebih 10 jam, akhirnya kami tiba di pinggir sungai kecil. Kami akan melanjutkan perjalanan dengan menyusuri sungai setidaknya 2 km lagi untuk sampai di muara sungai. Tempat di mana KKB akan menerima pasokan senjata dari seseorang yang diduga kuat berasal dari negara tetangga, Papua Nugini. Karena begitu capek dan lelahnya berjalan selama 10 jam melalui semak-semak dan hutan lebat, masuk ke dalam sungai dan berendam, serasa lebih nikmat dari mandi spa yang ditaburi bunga-bunga harum mewangi. Berendam dalam air mengalir dan jernih, ternyata mampu menghapus rasa lelah. Setelah melahap ransum mie instan, kami pun melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan di dalam sungai, beberapa rumput yang menjalar di pinggir sungai, kami untaikan di kepala sebagai kamuflase penyamaran. Pukul 16:40, kami sampai di muara sungai. Saya mengamati sekeliling kami. Terlihat sunyi dan tak seseorang pun yang terlihat beraktivitas di pinggir sungai. Kami bergerak keluar dari dalam sungai untuk melakukan penyisiran. KKB pasti sudah berada di suatu tempat di sekitar pinggiran sungai, menunggu pemasok senjata yang menurut informasi akan menggunakan perahu cepat atau speedboat. Saya melihat ada lokasi di mana gundukan pasir agak menjorok ke tengah sungai. Saya mengarahkan teleskop senapan saya ke seberang sungai, ternyata ada satu pondok kecil di sana. Kelihatannya pondok tersebut sudah tidak berpenghuni. Saya curiga, lokasi transaksi senjata berada di sini. Saya menjom teleskop untuk mengamati lebih cermat sekitar pondok. Apa yang saya duga, benar. Beberapa anggota KKB terlihat berada di samping kiri pondok. Posisinya kira-kira 30 meter di belakang pondok. Dan lagi-lagi saya melihat ada hal yang berubah dari taktik mereka. Mereka terlihat selalu bergerak bahkan melompat-lompat, seolah menghindar dari titik fokus teleskop. Saat saya memperhatikan mereka, sengaja atau tidak, salah seorang dari mereka yang memegang senjata api laras panjang, mengarahkan laras senjatanya ke arah saya. Dengan gerakan refleks, trigger senapan saya pun saya tarik. Anggota KKB lainnya terkejut, melarikan diri ke semak-semak. Kemudian rekan-rekan saya melakukan beberapa rentetan tembakan lagi ke arah semak-semak. Kami tidak melakukan pengejaran. Kami akan menunggu kedatangan pemasok senjata. Pukul 17:05, sayup-sayup suara mesin speedboat pun terdengar mendekat. Kami kembali dalam posisi siaga. 10 menit kemudian, sebuah speedboat berpenumpang 5 orang laki-laki, berhenti persis di pinggir gundukan pasir di depan pondok. Sambil menunggu KKB, sebahagian dari mereka terlihat memeriksa salah satu mesin speedboatnya. Kemungkinan ada yang rusak setelah menempuh perjalanan yang jauh. Salah seorang di antaranya yang memegang senjata laras panjang berpelontar granat, terlihat gelisah. Dia sudah mulai kesal karena anggota KKB tak kunjung datang mengambil pesanannya. Karena kesal, ia berjalan ke tengah sungai kemudian melepaskan rentetan tembakan. Saya tak mau menunggu lebih lama lagi. Rasa kesalnya pun saya obati dengan satu tembakan akurat dan terukur. Kepada rekan-rekan, saya memberi isyarat untuk tidak melakukan penembakan. 2 butir peluru saya arahkan ke bodi speedboat.
Saya pastikan, mereka masih bisa menutup lubang peluru dengan jempol kakinya untuk kembali ke negara asalnya. Mereka saya biarkan bisa kembali ke negaranya untuk membawa pesan penting. Sejak saat ini, masuk ke NKRI secara ilegal untuk membantu KKB, konsekuensinya, selesai.